Rumah Hantu Braga. Oh, sebelah kanan. Nah, ini ada kafe yang punya siapa? Dewa 19. Ahmad Kamil. Orang Bandung udah bangun agas dari tahun 1930. Nah, ini yang terkenal es krimnya, namanya Sweet Martina. Karena kita lewat pos coklat. Siapa pos coklatnya? Misalnya preman pensiun. Jadi di Bandung insya Allah nggak ada copet, cuma sinetron ya, ABC Akademi Bandung Copet. Namanya kopi sinar pagi, jadi ada segala macam sarapan di sini ada. Makanya ramai juga, nantinya kalau biosop juga ya. Namanya sate jantung. Jangan pakai A, beda lagi kalau maknanya pakai A, tapi pakai O. Sate susu sapi. Nah itu satenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Berjumpa lagi bersama saya di sini. Kali ini saya lagi ada di Bandung nih guys. Kita mau keliling-keliling kota Bandung nih, pakai bandros ya. Kebetulan saya mau naik bandros yang ada di alun-alun Bandung. Harga tiketnya itu 20.000 per orang ya. Nanti saya nggak akan banyak ngomong ya guys. Nanti akan ada tour guide-nya. Nanti dia yang akan menjelaskan nama tempat dan sejarahnya. Ayo kita saksikan bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif dari HPI, yaitu Himpunan Wisata Indonesia. Jadi di sini kita sebagai tour guide-nya. Nah, tak lupa kita juga didampingi oleh drivernya Batos, namanya Kang Puji. Nah, sebelum kita berjalan, walaupun udah berjalan, demi keselamatan kita, dipakai dulu sabuk pengamannya. Jangan dicari, Kang Arif nggak ada, bilang aja gitu kan aman ya. Nah, harus fokus ya di Batos. Nah, di sini kita akan keliling Bandung bersama bis Bandros. Ada yang tahu singkatannya Bandros? Berapa Banjar ini? Karena jalan ini satu-satunya bukan di Bandung, tapi se-Indonesia. Saya tanya, ada nggak di Jakarta jalan Banjar? Nggak ada. Cuma satu. Kenapa? Karena di sini dulunya ada perkampungan kuda. Yang namanya perkampungan kuda pasti ada instal kudanya. Walaupun zamannya udah berubah. Zaman udah kuda besi, kalau dipakai pasti apa? Mobil. Tapi adanya apa dibaca? Lihat, saat kuda dipakai. Nah, itu kuda perjalanan mobil. Nah, di sini kenapa bersejarah? Karena pernah dipakai sejarahnya siapa? Insinyur Soekarno. Pernah lihat sejarahnya? Panjangnya aja cuma 2,5, lebar 1,5. Makanya pasukan penonton di situ ditahan tapi nggak dihadiri, hanya 8 bulan saja. Sedangkan lapasnya udah dari ruko, rumah dan toko, alat-alat listrik dipindahkan ke mana? Dipindahkan ke Jalan Soekarno Hatta. Ini jalan cuma 3 huruf, pada itu nggak jalan apa? ABC, betul sekali. Nah, sebentar bahas ABC itu ada gedung putih, ada lantainya warna kuning. Orang menyangka ini penjara Pak Soekarno. Ini bukan penjara, tapi apa? Mercusuan. Di mana Pak Soekarno ditahan di dalam bajai, dijaga sama orang Belanda. Nah, ini masih Cina yang berbahasa Arab, namanya Al-Intijal. Jadi kalau begitu apa yang disebut dengan ABC? Di sini nggak ada pabrik kecap, di sini nggak ada pabrik saus, di sini nggak ada batu baterai nggak bisa dimakan. Kenapa disebut ABC? Disinilah ketiga negara yang menguasai perdagangan zaman dulu. Ternyata A-nya Arab, B-nya Bumi Putra, C-nya Cina. Itulah ABC. Arab, Bumi Putra, dan Cina. Inilah jalan yang paling elit di kota Bandung, namanya Jalan Braga. Kenapa Braga elit? Beda dengan jalan yang lainnya. Yang lainnya aspal. Oh, Braga ini apa? Ini adalah sebuah batu, namanya batu Andres. Nah, udah batu ini ada hujan, jangan makan tapi merembes ke dalam. Ini namanya batu andesit. Di sini ada wahana yang baru, namanya wahana apa? Rumah Hantu Braga. Oh, sebelah kanan. Cuman dia bukanya dari jam 4 sampai jam 10 malam.
Bayarnya berapa? 35.000 saja ya kalau hari weekend. Weekendnya 30. Nah, kenapa warna lama juga 30 tahun bangun itu baru dibuka lagi? Berarti ada hantu asli, ada hantu palsunya udah pasti ya. Nah itu. Nah ini ada roti yang paling jadul, cuma hari Minggu dia tutup ya, tanggal merah juga dia tutup. Namanya roti sumber hidangan. Nah ini dari 20 sampai ke 21. Ya itu adalah 1929, roti yang paling tua. Kenapa terkenal? Nggak pakai bahan pengawet, semuanya original. Nah, sebelah kanan kita bisa lihat ada pengrajin wayang golek dari Cirebon. Namanya Pak Ramdan. Pak Ramdan selesai lo manis dan tidak sombong. Apa kabar Pak Ramdan? Tuh mau sarapan Pak Ramdannya ya? Iya siap. Nah ini ada kafe yang punya siapa? Dewa 19 Ahmad Kamil. Orang Bandung udah bangun atas dari tahun 1930, di mana gedung gasnya pertama kali kita lihat sebelah kanan. Namanya bukan GGF tapi GGN. Apa GGN? Gedung Gas Negara. Pusat Fungsi Pemasaran Kantor Petugas. Nah zaman dulu kita bayar ke PLN. Di sini pembayarannya bukan pakai tabung tapi pakai pipa, baru dipasok ke rumah-rumah. Sekarang zamannya udah canggih ya. Ada 3 kilo, 5 kilo, dan 12 kilo. Warnanya apa? Hijau, biru, dan pink. Kalau kuning bukan gas, tapi apa? Kalau itu ada 5. Nah, di sini ada rumah makan yang paling jadul. Tahun berapa berdiri? 1923. Namanya bukan bahasa kita, tapi ini bahasa Prancis, bahasa Belanda. Coba dibaca. Apa? Iya, Maison. Maison Bouquet yang sekarang jadi rumah makan beragam permen. Nah, ini yang terkenal es krimnya, namanya Sweet Malvina. Nah, inilah Braga sampai ujungnya. Makanya apa yang disebut dengan Braga? Orang-orang yang selalu bergaya. Ada foto model, ada pre-wedding ya. Nah, di sini tempatnya. Dari Braga kita akan lewat Jalan Sunia Raja. Sebelah kiri ada bioskop yang tertua, namanya Bioskop Braga Sky. Berapa dibuat? 1957. Nah waktu itu orang Belanda yang harus masuk di sini, sedangkan orang pribumi nggak bisa masuk. Nah dia akhirnya buat di sebelahnya dengan nama apa? Misbar, Grimis Ubah. Nah kita kan lewat yang namanya viaduk. Orang biasa bilang viaduk. Apa viaduk? Ada jembatan, di atas ada rel kereta api, di bawahnya ada jalan, ada sungai. Ini namanya viaduk. Tapi di pedok ini kita harus hati-hati dengan barang Anda, terutama dompet, tas, dan tas berharga lainnya. Kenapa? Karena kita lewat pos copet. Siapa pos copetnya? Saya preman pensiun. Jadi di Bandung insya Allah ada copet, cuma sinetron ya, ABC Akademi Bandung Copet. Pak Soekarno tadi kan ditahan, tapi nggak diadili berapa bulan. Rasanya gimana? Kesel nggak? Keselnya dia buat surat yang namanya pledoi atau pembelaan, di mana waktu dia menggugat, coba lihat sebelah kiri, Gedung Indonesia menggugat, atau bahasa Belanda Gedung Landrat. Akhirnya Pak Soekarno divonis 4 tahun penjara dan disidang 8 jam. Nah di situ setelah disidang dia langsung dipindahkan kemana? Ke Sukamiskin. Nah biar ada peruangan politik, Pak Soekarno dibuat lagi ke Pulau MD. Nah itu gereja paling tua, namanya Gereja Jemaat Petel dari tahun 1925. Apa sih keluarnya gereja ini? Coba dari atas sampai bawah ada apa? Ada sabuknya. Nah, itulah kantor Pak Wali Kota. Tahun 27 sampai sekarang itu kantor Wali Kota. Nah sebelumnya ini merupakan gudang rempah-rempah yang terkenal dengan gudang kopi. Nama kopinya Kopi Panos, otomatis orang Belanda yang punya, Andreas Gewinde. Nah baru tahun 2000 sampai sekarang menjadi kantor Pak Wali Kota. Pak Wali Kotanya yang sekarang namanya Pak Bambang Yudhoyono. Kemarin departemen ini ada yang kebakar ya. Pasti lihat postingannya karena jauh kan. Nah yang nama postingan kadang-kadang bohong. Sekarang nyata nggak yang kebakar kemarin? Coba lihat sebelah kanan. Ternyata ini nyata yang kebakar ya. Departemen Kepalitbang, Badan Perencanaan
pembangunan dan lingkungan sampai ke taman sejarah habis. Nah, itu ya. Nah, ini ada taman sejarah. Kenapa sebut taman sejarah? Jadi di situ pernah ada Pak Wali Kota dari orang Belanda. Nah, itu foto-fotonya. Zaman siapa? Bukan zaman sekarang, tapi zamannya era Kartakusuma tua. Yaitu Bupati Dalam Bandung. Di mana mau yang paling tua? Nah, ini sebelah kiri. Namanya BIP, Bandung Indah Pelajar. Tahun berapa berdirinya? 1980. Nah, di depan ada Taman Harimau. Kenapa sebut Taman Harimau? Karena berbau dengan Maung Bandung atau Persib Bandung. Nah, di depannya Taman Harimau ada kantor dinas. Kantornya siapa? Kantor dinas pendampingan Siliwangi. Yang namanya Siliwangi selalu ada patung harimau ya. Kenapa? Karena berbau dengan Prabu Siliwangi. Ada juga pendampingan sama siapa? Lengkapnya Majen TNI Erwin Jatiko yang sekarang. Yang namanya tentara selalu ada slogannya. Itu mas slogannya apa? Bukan di Jawa Barat saja tapi se-Indonesia. Lupa lagi ya. Coba dibaca jembatan kalau lupa lagi ya. Oh, itu slogan tentara. Esa hilang, dua hilang. Nah, di sini kita akan lewat pulau-pulau berikutnya namanya Pulau Maluku. Kita akan lewat Seram. Kenapa sebut Seram? Karena di sini pernah kecelakaan helikopter pada tahun 1859. Orang sini pernah melihat patung ini bergerak ke kiri ke kanan. Gua nggak percaya tarik, silakan berjinjali. Nah, di pungut bayaran gratis ya. Berdua patungnya sebelah kanan. Nah, itu namanya Pastor Peter Prak, itu orang Belanda. Ya boleh uji nyali ya, silakan. Kalau nggak takut silakan sendiri. Kalau nggak takut saya antar ya, nggak apa-apa. Nah, di Ambon kita bisa lihat ada mie kocok di Ternate. Bukan mie kocok Mang Dadeng, tapi ini Mang juga. Tapi siapa? Mang Nanang Tea. Tuh lihat sebelah kiri. Ini kaki sapi ya, itu mie kocoknya. Dari Ambon kita akan lewat gor yang paling tua di kota Bandung, namanya Gor Saparua. Kenapa gor paling tua? Karena pernah dari konser musik Hari Rusli dan Hari Mukti Almarhum. Nah, di mana gornya? Coba lihat sebelah kanan gornya. Inilah namanya Gor Saparua. Nah, kita akan lewat dari Ambon, akan lewat lagi pulau berikutnya namanya Pulau Halmahera. 3 pulau kita ambil dengan pulau-pulau Maluku. Nah, di depan orang Bandung biasa latah ya, Jalan Rio katanya. Karena aslinya bukan Rio tapi Jalan LLRM maka dinata. Kenapa jadi terkenal? Karena di sini banyak favorit kuliner dan outlet. Nah, ini apa yang terkenal outletnya? Kenapa detail paling terkenal? Ini bukan bahan baku yang dijual, bukan jadi ini bahan baku yang dijual. Ada jas, ada kemeja juga. Nah, kalau begitu LA apa? Kita Los Angeles, ini orang Tasikmalaya. Laksamana Laut Raden Edi Mata Dinata. Yang punya ini biasanya warna cewek ya. Coba ini punya siapa nih sebelah kiri? Ada yang tahu? Aksanti yang punya ya, Lumiere Cookies. Dari Banda kita akan lewat yang namanya syuting film di sini pernah ada. Namanya apa filmnya? Suster Ngesot. Aslinya bukan Suster Ngesot tapi Ambulan 15. Berarti bagian ini bagian besar Belanda meninggal. Di bawah orang tua 15 pakai ambulan. Tiba-tiba mau pergi lagi ambulannya mogok seketika. Makanya sebutkan sampai sekarang jalannya Reksa 15 atau ambulan 15. Foto studio tak terkenal sekali namanya Jonas Foto. Saking terkenalnya orang menyebutnya inilah Giselnya orang Bandung. Apa Gisel? Nah, itu masih katanya. Bukan artisnya kadang mantan Gading Martin,
Tapi Gisel ini adalah singkatan. Apa Giselnya? Gila selfie. Nah, itu Gisel ya. Nah, kenapa sebut dengan gedung sate? Karena di sini ada sate aslinya. Pernah lihat sate aslinya kayak apa? Coba lihat sebelah kanan. Antrinya kayak bioskop, percaya nggak? Nah, ini namanya sate jantung. Jangan pakai A, beda lagi kalau maknanya pakai A tapi pakai O. Sate susu sapi. Nah, itu satenya. Nah, ini gedung sate aslinya sebelah kiri. Kenapa bukan gedung sate? Karena ada buatan satenya. Bukan itu nggak buatan satenya nggak berapa. Coba dihitung. Udah gitu. Ada? Nah, betul sekali. Kenapa 6? Nah, itu adalah biaya 6 juta kotor. Bandung Sate ini dibuat pada tanggal 27 Juli 1920 sampai 1924. 4 tahun menyelamatkan. Yang buat orang mana? Asetnya pasti orang Belanda. Johan Herbert Brokland Henrik yang buatnya. 2000 karyawan yang sekarang diabadikan jadi jalan. Dulunya kampung Cibarengkok yang sekarang jalan Sukajadi, Kampung Ganok yang sekarang jalan Cimuleut, Kampung Sekolah yang sekarang di Pati Ukur dibantu dengan pematnya langsung dari Cina, yaitu dari Pepai. Kenapa gedung sate mahal? Karena itu 10 hektar, bukan kecil. Kenapa yang mahalnya? Bukan bangunannya, tapi gentengnya itu bukan genteng. Pernah lihat atapnya diganti bocor? Kenapa enggak? Karena atapnya bukan dari genteng, khusus datang dari Kalimantan, namanya kayu sirap atau kayu ulin. Nah, ternyata yang buatannya bukan sate tapi apa? Penangka petir yang dibuat dengan bunga lotus. Pernah nonton film Madilan nggak? Pernah. Nah, ini sekolahnya yang pakai shooting SMA Negeri 20. Nah, ini dulunya SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Nah, di sini kita akan lewat masjid. Nah, dulunya sebelum masjid masih ada namanya apa? Plaza Istiqomah. Karena sebut plaza dulunya adalah museum. Sekarang diganti jadi Yayasan Al Istiqomah. Nah, di sini kita lewat tadi pulau berikutnya namanya Pulau Nusa Tenggara. Nah, di sini ada kuliner atau tempat makan. Ada lobe lombok, ada gudeg panda, ada juga mie baksonya, mie bakso sultan. Tapi sebelum mie bakso sultan itu ada sarapannya dulu. Di situ ada apa? Depannya bakso sultan ada sarapannya kopi sinar pagi. Nah, kenapa bakso sultan terkenal? Kita makan bakso itu paling banyak, ini maksimalnya 6 macam ya. Nah, ini bakso sultan bukan 6 macam tapi 102 macam bakso tersedia di bakso sultan. Namanya kopi sinar pagi. Jadi ada segala macam sarapan di sini ada. Makanya ramai juga, ngantinya kayak bioskop juga ya. Nah, di sini bukan rumah makan tapi pedagang kaki lima biasa. Namanya Lomi Lombo. Apalagi kampung ini paling terkenal para ibu-ibu dengan wanita. Kalau bapaknya doyan enggak? Bapaknya juga doyan. Tapi bapaknya kalau ngomong kan kenyang. Tinggal dulu di parkiran. Nah, ibunya dengan para wanita dan anak wanitanya kemana? Malah nyebrang. Nyebrangnya kemana? Malah perawatan. Apa perawatannya? Facebook. Begitu nyampe di parkiran, bapaknya pangling karena istrinya jadi lowi. Nah, kita akan lewat rumah yang paling angker. Itu bukan di Sapan Jepang, rumahnya juga masih ada. Namanya Rumah Kentang. Kalau kita lewat jam 12 malam selalu bau aroma kentang yang busuk. Sekarang bukan kentang lagi tapi bau semua masakan. Kenapa? Karena rumah kentangnya udah jadi restoran. Nah, itu tahun berapa berdirinya Rumah Kentang? Tahun 1908.
Bulan Desember 2022 jadi rumah makan, berarti baru 1 tahun rumah makannya, masih baru. Nah, pertanyaan saya, waktu kosongnya banyak apanya? 114 tahun kosongnya. Nggak tahu banyak apanya. Bukan hantu, dari rumah apa? Rumah kentang, berarti banyak kentangnya. Itu namanya rumah kentang. Baru kita bicara hantunya, ada urban legend. Apa urban legend? Boleh percaya atau tidak, tapi kenyataannya ada apa? Ada rumahnya. Jadi ibunya ini seorang Belanda, lagi ngerebut di Wali Besar. Karena saking sibuknya si bayinya ini nggak ada gendong, terpaksa digendong oleh ibunya sendiri. Namanya anak bayi kalau kepanasan gimana? Mesti gelisah kan? Nah, kecil dia batang sampai meninggal dunia, itu baru ada hantunya. Walaupun udah jadi rumah makan. Nah, di sini kita akan lihat taman dulu menyenangkan sekali tahun 90-an. Sekarang lihat 2023 ada ayunan, duduk manis, wapainya gratis. Kenapa itu taman menyeramkan? Kita ketemu paginya itu pakai lepis, ketemu malam hari dengan orang sama pakai alok amalejing. Di sini banyak dulu. Ketemu Tini jadi Ono, ketemu Yanti jadi Yanto, ketemu Dewi jadi Dewa. Tapi sekarang udah dibasmi oleh Satpol PP, nggak ada lagi. Kalau di Bandung Taman Maluku, kalau di Jakarta Taman Lawang. Di Semarang ada Lawang Sewu, betul nggak? Nah, di Bandung mau kalah, coba lihat di Bandung ada apa? Ini adalah cenderanya 1000, namanya Gedung Sabau. Yang sekarang jadi markas besar 3 Siliwangi. Dulunya ini adalah gedung Panolok, kanan Belanda. Dari Kalimantan kita ke Belitung. Nah, ini taman anak-anak kita yang bola meriah, namanya Taman Lalu Lintas. Kenapa bola meriah? Pernah masuk ke taman ini? 10.000 weekend dan weekday. Cuman orang tua sekarang sensi sekali. Apa sensi? Menggerutu ke tukang tiket. Ini bukan taman murah, tapi taman cicilan katanya. Betul nggak? Kenapa ibu itu bilang taman cicilan? Anaknya naik kereta api kecil lagi. Nah, itu namanya taman cicilan. Nah, ini ada pahlawan revolusi yang dimasukkan ke lubang buaya. Siapa? Ada tuh nggak? Polisi itu. Kapten Dere Tendian. Nah, itu kaptennya ya. Nah, di Sumatera ada sekolah terfavorit. Dari dulu sampai sekarang belum dipugar. Namanya SMP Negeri 2. Pernah lihat tahunnya? Coba lihat tahunnya sebelah kiri. 1913, bayangin aja. Itu belum dipugar sampai sekarang. SMP 5, 1920. Kenapa ini sekolah belum dipugar? Karena di sini alumni para pejabat dan artis. SMP 2 siapa? Ridwan Kamil, Yana Mulyana. Kalau artisnya siapa SMP 5? Raffi Ahmad, Raisa. Di sini sekolahnya dulu. Makanya juga kisah cinta sejati sampai Semati meninggal dua-duanya di sini. Pernah nggak bilangnya film apa? Ainun dan Habibie. Nah, ini yang sekolah. SMP 2 Ibu Ainun almarhumah. SMP 5 apa Habibie? Bukan dari SMP tapi dari SMP cinta apa dulu? Cinta monyet. Nah, ini jenjang pernikahan itu namanya cinta sejati. Nah, itu semua dari bangunan apa? Belanda. Nah, ini contohnya sebelah kanan. Atau pusat bala keselamatan dari bawah sampai ke atas kadang tak pecah, betul nggak? Nah, itu yang namanya toko paduan Romawi dan Betawi. Nah, di sini kita akan tes IQ dulu ya. Bagian Kak Arif nih, saya bisa jawab jago. Kita akan lewat jalan apa? Bingung semua ya. Kita akan lewat jalan apa? Jalan kereta api. Kenapa bingung? Jalur kereta api ini buat dengan 2 jalur. Kalau 1 jalur dari tabrakan, betul nggak? Nah, bukan itu. Kenapa buat dengan 2 jalur? Itu adalah pembatas waktu zaman Belanda. Jadi dulu kita nggak mengenal Bandung Timur, dulu kita nggak mengenal Bandung Barat, hanya 2 Bandung. Itu pembatasnya. Bandung Utara, Bandung Selatan. Bandung ini siapa sih pemimpinnya? Orang-orang Eropa termasuk orang Belanda. Senangnya di dataran tinggi. Kalau Bandung Selatannya siapa?
Kita semua orang pribumi dulunya di mana sebelum Kodia Bandung, ada tahu? Apa kota tuanya Bandung Selatan sebelum Kodia? Dayo, Kolot. Nah itu kota tua pertama. Nah ini masjid Cina, namanya Masjid Laozi II. Apa Laozi? Abu. Jadi orang Cina yang masuk Islam dengan Kuala semua. Sebelum kita bahas Tamblong, kita bisa lihat ada roti rasa nomor 15. Nah ini semua toko roti itu adalah pabrik permen. Namanya pabrik permen apa? Pabrik permen es bonbon. Nah itu pabriknya yang sekarang jadi toko roti. Nah sebelum kita bahas Tamblong, ini jalannya sebetulnya bukan Tamblong, tapi ini orang Cina yang punya jalan. Rumah siapa? Rumah Bapak Tamblong, itu aslinya. Siapa Tamblong ini? Orang Cina yang punya toko mebel di sini. Malahan mebelnya juga dipakai acara apa? Konferensi Asia Afrika yang pertama. Diikuti berapa negara pertama? 29 negara. Nah, apa Tamblong anehnya? Nggak diperjualbelikan, malah dipromosikan. Untuk apa? Untuk terjadinya konferensi. Coba kalau Tamblong nggak ada konferensi sampai sekarang, betul nggak? Nah, di mana pada desa menginap? Nah, ini hotelnya. Hotelnya ada dua, Hotel Grand Prianan dan Safari Oman. Nah, ini hotel nomor 2 tertua. Kenapa 2 tertua? Karena dibuatnya pada tahun 1887. Yang buat siapa? Guru besarnya Charles Wellington, menurutnya Insinyur Soekarno. Nah, ini hasil karya dia. Hotel Grand Prianan. Disinilah yang namanya bersejarah banget. Kenapa? Pernah lihat nggak Mall Bandungnya di mana? Nah ini Mall Bandung sebelah kanan, yang ada struknya Bandung. Bandung Padalarang, Bandung Cilenyi, dari sini 18 kilonya. Itu mallnya Bandung. Nah di mana hotel tuanya? Nah ini Savoy Oman. Yang berapa dibuat? 1880. Kenapa ada Omannya? Jadi bukan orang Belanda yang buat, tapi orang Jerman. Andreas de Homan. Di situ pernah menginap komedian dari luar negeri. Ada itu nggak siapa? Charlie Chaplin. Nah inilah bagi seminar namanya Gedung Merdeka. Gedung ini dibuat pada tahun 1921. Nah di sini hantunya di sini semua dengan superhero-nya. Kenapa di sini nggak boleh? Karena dijaga oleh pawangnya. Siapa? Sapol PP. Nah itu pawangnya. Nah inilah taman alun-alun Kota Bandung. Sampai sekarang udah dibuat kembali, tapi ada jamnya. Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Hari ini ditutup ya karena ada kebersihan ya, sampai disemprot semuanya. Belum dibuka lagi. Masih dibersihin. Nah ini menara kembar. Kiri kanan sama 81, 800, 39 yaitu Asmaul Husna. Di mana kantor pos zaman dulu? Nah ini dulu kita nggak pakai mobil, nggak pakai motor, tapi pakai kuda. Bedanya transit di Banten, minum air dari sungai Cikapunung. Makanya Baja itu singkatan sebetulnya. Apa Baja kata orang Sunda singkatannya? Bancuy, bancuy, apa bancuy? Bantuan cai, bantuan cai, nah itu bancuy. Jadi kuda itu minum air di sungai Cikapunung. Dari Asia Afrika kita lewat jalan Oto Iskandar yang selalu dijuluki dengan si Jalan Harupat. Kenapa disebut Jalan Harupat? Jadi Otisa ini orangnya aneh. Orang berperang selalu pakai senjata, dia enggak pakai mulut, yaitu diplomasi. Makanya disebut si Jalan Harupat. Ayam jantan pemberani, ayam adu di bawahnya ada ajinya, itu pemberanian ketajaman dia, pembicaraannya. Sebelah kiri Jalan Kepatihan. Kanan banyak bunga rempah-rempah. Berarti bunga apa? Bunga untuk kuburan. Di situ para makam bupati dan Raden Bisatika dikuburkan. Bisatika lahirnya pada tanggal 4 Desember 1884. Ada pasar baru, berarti dulunya ada pasar. Di mana pasar namanya dulu? Ada tuh? Pasar lama dulu. Namanya Pasar Ciguria. Nah, kenapa pindah pasar baru? Jadi pasar jual ini tiba-tiba hapus terbakar habis, nah dipindahkan dan sekarang jadi pasar baru. Alhamdulillah kebersamaan kita juga dari sini sampai ke Ketinggalan.
karena kita operasionalnya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Oke guys, Sebelum turun mungkin dari selalu video menikmati. keliling-keliling kita Kemudian naik mengambil Banros kopi pahit saja. sampai di Kalau sini, kopi mahal ya, karena kita di apalagi depan Starbucks. ini udah Coba. nyampe lagi ke Apa kopi tempat pahitnya? tadi. Kopi pahit boleh diminum. Terima kasih yang sudah Mari pamit, menonton video wassalamualaikum. ini. Kita bertemu lagi di video-video menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.